Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun pada kondisi Covid-19. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Budiono dengan NIM A1J1190001, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Sering kita melihat banyak makhluk hidup melakukan yang namanya perkembangbiakan. Apa sih tujuan perkembangbiakan tersebut? Dan bagaimana sistem reproduksi hewan tersebut? Mari kita pelajari. Baik, sistem reproduksi bisa juga disebut dengan perkembangbiakan. Setiap makhluk hidup melakukan perkembangbiakan. Tujuannya apa? Agar makhluk hidup tersebut tidak mengalami yang namanya kepunahan, sehingga dengan adanya keturunan dapat melanjutkan kehidupan. Perlu kita ketahui, reproduksi adalah suatu cara makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara memperbanyak diri dengan proses-proses biologis yang terjadi pada makhluk hidup tersebut. Sistem reproduksi pada hewan umumnya dibagi atas dua macam. Yang pertama, sistem reproduksi secara aseksual dan sistem reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi aseksual pada hewan umumnya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah atau avertebrata karena belum memiliki organ reproduksi yang lengkap atau kompleks. Jadi, sistem reproduksi aseksual ini yang berperan adalah sel tubuh atau sel somatik. Reproduksi aseksual pada hewan ada 5 jenis, yaitu pembelahan biner, pembelahan ganda, pembentukan tunas, regenerasi, dan partenogenesis. Selanjutnya, sistem reproduksi seksual pada hewan, yaitu melibatkan alat-alat reproduksi, sel kelamin atau gamet jantan maupun betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Jadi, pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, biasanya melakukan reproduksi secara aseksual, yang terdiri dari beberapa macam, seperti 1. Fragmentasi, yaitu pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya Planaria sp dan Asterias sp. Jadi pada makhluk hidup tersebut, satu makhluk hidup ada bagian tubuhnya yang terpisah menjadi 2, sehingga bagian atas dapat membentuk makhluk hidup baru dan bagian bawah juga dapat membentuk makhluk hidup baru. Yang kedua, tunas atau gemule, yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Contoh pada hewan Euspongia sp. Yang ketiga, fisi, yaitu pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu yang baru. Dibedakan atas 2, ada pembelahan biner dan ada pembelahan multiple. Yang keempat, sporulasi, yaitu dengan dibentuknya spora pada sel induk dan akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Plasmodium sp. Yang kelima, partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru. Yang kelima, partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tidak dibuahi. Contohnya pada lebah madu jantan
semut jantan, dan belalang. Yang terakhir, paidogenesis, yaitu terbentuknya individu baru secara langsung dari limfa atau nimfa. Contohnya pada kelas Dermatoda atau cacing ngisap, yaitu ada Fasciola hepatica dan Clonorchis sinensis. Selanjutnya, sistem reproduksi pada vertebrata terdiri dari satu kelas Pisces, di mana sistem reproduksinya dilakukan secara fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens, lubang urogenitalia untuk jantan, dan untuk betina adalah ovarium, ovinduk, dan lubang urogenitalia. Yang kedua, kelas amfibi, yaitu dengan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vasa efferentia, dan kloaka untuk jantan. Untuk betina, yaitu ovarium, ovinduk, dan kloaka. Selanjutnya, kelas reptil dengan fertilisasi internal. Organ reproduksinya meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka. Untuk betina, yaitu ovarium, ovinduk, dan kloaka. Yang keempat, kelas Aves, yaitu dengan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya bagi jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Untuk yang betina meliputi ovarium kiri, ovinduk, dan kloaka. Pada kelas mamalia, kita dapat ambil contoh manusia. Fertilisasi internal terdapat dua organ reproduksi. Ada organ reproduksi dalam atau sistem genitalia internal, dan organ reproduksi luar atau sistem genitalia eksternal. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas dua. Ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam meliputi testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar aksesoris. Saluran pengeluaran terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Selanjutnya, kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra. Sedangkan organ reproduksi luar atau genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Selanjutnya, sistem reproduksi pada perempuan. Terdapat organ dalam dan organ luar. Organ reproduksi dalam pada perempuan terdiri dari ovarium atau indung telur, tuba falopi, rahim atau uterus, dan vagina. Selanjutnya, organ reproduksi luar pada perempuan terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum atau serambi, himen atau selaput darah, perineum, vulva. Baik, sekian penjelasan tentang sistem reproduksi pada hewan. Sebagai kesimpulannya, perlu kita ketahui bahwa reproduksi adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya dan melestarikan jenis tersebut agar tidak punah. Dan sistem reproduksi terdiri atas dua, ada aseksual dan ada seksual. Sistem reproduksi aseksual biasanya pada hewan-hewan tingkat rendah, sedangkan sistem reproduksi seksual pada hewan tingkat tinggi. Contohnya pada hewan vertebrata yang memiliki organ-organ
reproduksi lengkap. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.